Tentang Rasulullah tuh katakan anta wa malu kali abika, dirimu dan hartamu itu punya ayahmu guys. Jadi kalau misalnya kita punya ayah yang bawel, ayah yang misalnya keras kepala, terus suka yang namanya egois dengan keputusannya sendiri gitu kan, kita akan merasakannya ketika dia sudah tidak ada gitu. Aku hanya memanggilmu ayah. Masya Allah, udah ada jamaah Islam itu indah di sini bersama tim Islam itu indah. Masya Allah. Seperti biasa, Syam live Instagram gitu kan. Terus nyapa-nyapa teman-teman yang ada di rumah yang mungkin habis nonton Islam itu indah. Kemudian Syam juga pulang di rumah habis ini seperti nyapa-nyapa. Mbak, saya udah bilang nggak boleh, Mbak. Ustadz Syam. Mbak, ini Ustadz loh, Mbak. Maaf ya, saya larang-larang. Kenapa sih, Mbak? Aku cuma pengen ketemu Ustadz Syam. Ustadz Syam. Mbak, Ustadz Syam itu laki-laki, mohon dimengerti. Ya, tapi kan saya juga nggak ngapa-ngapain, Mbak, di dalam Saya Ustadz tahu, Syam. Mbak, tapi tolonglah hormati privasi Ini saya orang. dari jauh loh, Mbak. Saya dari jauh loh, cuma pengen ketemu Apapun Ustadz Syam. itu, Ustadz Syam Saya cuma itu mau ngasih keluar. laki-laki. Ustadz. Ya ampun, Mbak. Sampai sebegitunya sih, Mbak. Ustadz Syam. Astagfirullah. Ustadz Syam. Ini aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam. Ustadz Syam. Kenapa Kak Lita? Ya Allah, ini tetanggaku, Masya Allah. Ustadz, Ini siapa? Aku fans Ustadz Syam. Aku fans banget sama Ustadz Syam. Ini aku jauh-jauh aku bawain. Tadi nonton live Instagram terus nyusul ke sini. Iya. Gimana aku ceritanya? langsung- Ya naik bis, naik pesawat, terus naik ojek, terus nyampe deh. Kok bisa tahu tempat ini dari mana? Ada deh. Ustadz, Pokoknya maaf, saya udah larang dari bawah untuk ketemu Ustadz Syam. Ya Tapi Allah. Mbak ini tetap maksa. Nah gitu, kan ada yang Tapi kan aku cuma mau ngasih kue Ustadz Syam. kenalan dulu. Kamu siapa? Dari mana? Masya Allah. Terima kasih udah sering mendoakan. Kalau emang ngefans. Gini Ustadz Syam, aku datang jauh-jauh. Aku cuma mau ngasih ini loh Ustadz Syam. Aku punya form, ini tuh form buat ta'aruf. Aku mau ngajuin ta'aruf sama Ustadz Udah Syam. di sini aja Mbak Rita. Kan nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh berdua-duaan. Bentar. Nama kamu siapa ya Allah? Nama aku Suketi Karen Ustadz, tapi dipanggilnya Tiren. Tapi boleh juga panggil aku gadis. Ya Allah, dari mana? Aku dari Jawa Ustadz, jauh-jauh. Ya Allah, Jawa ke Jakarta, ke sini. Iya, aku cuma mau ngasih ini, Ya terus ini, Allah, terus sama form ini ya buat Allah, ta'aruf. Aku makasih pengen banget banyak, ta'aruf sama makasih Ustadz Syam. banyak. Nih dilihat dulu, mending dilihat dulu. Sebelumnya aku terima dulu nih. Nih, Ini pegang apa? dulu nih. Ini kue buat Ustadz Syam nih. Aku Ya udah bawa ini Allah, Ustadz Syam. Aku udah makasih siap banyak. banget buat jadi pengantinnya Ustadz Syam, ya kan? Tuh, cantik banget gak sih aku? Ya Allah, makasih banyak, Ya ampun, makasih. kita ping-ping loh. Ya ampun, jodoh nih kayaknya. Ya ampun, Masya Allah, makasih. Ya Allah, kamu jodoh jet aku, lag, Ustadz. ini bukan pink tahu. Ini pink Ustadz Syam Bukan, gimana? Ini itu pink. peach. Ya ampun, kita jodoh ya Allah. Pink. Ini sebenarnya gini. Mbak Lita, terima kasih banyak sudah yang namanya membantu Ganteng gitu banget kan. sih. Tapi bertamu nggak kayak gitu. Jadi ada adab-adab bertamu. Ya ampun, Kamu ganteng banget, Dok. kamu juga nggak boleh yang namanya merendahkan diri kamu di hadapan laki-laki. Terus bertamu itu karena aku sendirian tinggal di sini, nggak boleh berdua-duaan. Jadi ada Mbak Lita tuh ngapain Ustadz? tetap nggak boleh. Ada yang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-duaan. Ada namanya berkhalwat, bercampur baur, Kalau berdua-duaan. bertigaan sama mbaknya boleh kan? Iya, tapi nggak boleh juga. Makanya aku belum izinin ke dalam gitu. Nggak boleh diizinin ke dalam. Kalaupun terpaksa masuk ke dalam, aku harus buka pintunya. Itu namanya adab bertamu. Terus adab bertamu tuh ketok pintu, assalamualaikum. Belum dibukain, jangan buka pintu. Jangan langsung dipegang gagangnya. Assalamualaikum 2 kali, belum dibukain, belum ada jawaban. 3 kali, assalamualaikum. Kalau 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Jangan maksa, langsung buka. Terus jauh-jauh pulang gitu aja Ustadz Syam. Pulang dulu, kan nggak tahu juga nggak kalau saya nggak ada di rumah, kamu mau assalamualaikum sampai seminggu. Jadi gini ya, adab bertamu itu kita datang, yang pertama adalah beri salam. Setelah beri salam pertama kali nggak dibukain, mundur. Beri salam yang kedua kali, mundur lagi. Beri salam yang ketiga kali, mundur lagi. Ada satu kebiasaan yang sangat buruk nih. Kebiasaan yang buruk itu ketika bertamu ngintip. Kebiasaan bertamu tuh assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu tuh, ngintip. Dia kayak pura-pura ngeliat ada nggak orangnya. Padahal itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu orangnya lagi kelihatan nggak auratnya.
Misalnya perempuan lagi pakai jilbab lagi nggak pakai jilbab kan? Nah itu yang dilarang tuh, makanya harus mundur. Kenapa mundur? Karena nggak tahu ketahuan gitu kan. Kemudian kita yang menerima tamu juga dari dalam harus segera menjawab salam dari orang yang bertamu. Kemudian adab-adab bertamu banyak banget, termasuk yang namanya tamu datang yang namanya membawa rezeki, ya kan? Kemudian pulang mengambil dosa-dosa kita. Jadi kalau ada bahaya, agresif. Gimana dong Ustadz? Udah nggak kuat kan ketemu Ustadz Syam. Iya nggak apa-apa kan, nanti tinggal foto bareng. Foto Boleh? bareng, boleh. Oh, ya ampun. Nanti Mungkin bilang sama lagi. mama udah sholat waktu habis sholat subuh. Jangan datang pas banget habis sholat subuh. Yang namanya orang mungkin lagi yang namanya bersama dengan suami istri, atau mungkin orang lagi siap-siap mau sarapan, orang lagi mau mandi pakai handuk nih, lagi kelihatan auratnya. Kemudian kapan lagi? Waktu habis zuhur, waktu aurat juga. Kemudian habis isya, jangan pas itu. Paling bagus datangnya habis asar gitu, untuk bertamu fresh. Mungkin udah lega dari pekerjaannya juga gitu kan. Apalagi sekarang udah ada teknologi, bisa konfirmasi dulu lewat handphone. Jadi ada waktu aurat. Jangankan tamu dari luar, orang dalam rumah pun dilarang masuk kamar orang tuanya kalau dalam waktu-waktu itu. Habis subuh, ya setelah isya dan habis duhur itu nggak boleh masuk. Harus fa'adzin, harus minta izin dulu. Tapi gitu. besok aku boleh datang lagi dong, tapi habis asar. Mbak Lita, tolongnya diingat ya. Maaf. Iya. Jadi kalau misalkan Mbak Gadis ini datang kembali, Iya. aku harus cegah lagi. Nggak apa-apa, yang penting dia jangan datang Nggak, sendiri. nggak boleh, Tapi ganteng. nggak pantas sih, masa nyamperin kosan cowok gitu. Kalau Syamnya tinggalnya rame-rame sama teman-teman baru boleh, ya kan? Tuh, CV ta'arufnya udah aku baca. Ada juga yang namanya tentang ta'aruf, ya. Ta'aruf itu sebenarnya hebatnya ta'aruf dibandingkan pacaran, kan kita dalam Islam nggak mengenal pacaran tuh. Ada yang namanya tanaldur. Tanaldur itu melihat, ya kan? Karena nggak dilarang juga sama Nabi membeli kucing dalam karung. Ada seorang sahabat ditanya, sudah menikah? Ya Rasulullah, saya mau menikah. Sama siapa? Sama si itu. Udah kau lihat orangnya? Belum ya Rasulullah. Maka kata Nabi, lihat dulu supaya itu menambahkan rasa inginmu untuk menikahinya. Mau tahu lebih banyak nggak tentang ta'aruf? Mau Ada guruku nih, bisa jadi penghubung juga itu kalau mau. hubung kita. Ya, Karena aku Bisa- maunya sama Ustadz. jangan maksa, itu sok tahu namanya, sok tahu sama Tuhan. Kan kita nggak tahu siapa yang terbaik. Guruku ini adalah pasangan yang sangat romantis. Kemudian, masya Allah, kalau di Instagram romantis banget. Kita mau tahu rahasianya, dan jamaah juga pasti mau tahu rahasianya apa. Apakah bagaimana proses ta'arufnya dulu, kita mau tanya-tanya. Kita mau samperin ke Ya udah rumahnya. deh Ustadz, nggak apa-apa aku pulang. Tapi sebelum aku pulang, aku mau tebak-tebakan dulu sama Ustadz Syam, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Tapi kamu pulang dengan selamat, insya Allah. Iya, dah. Tapi jangan baper dulu ya. Ini dipelajari dulu dengan seksama ini. Harus. Tapi tebak Ya. dulu ya. Apa? Syam apa yang bikin nyaman? Syam apa yang bikin nyaman? Syam itu bikin nyaman. Syams itu artinya matahari loh. Tapi kan ini tebak-tebakan Ustadz. Nggak tahu. Suka aku dong. Nyerah. Sama-sama kamu. Astagfirullahaladzim. Udahlah, gue mau pergi ah. Mana kunci mobil? Makasih Mbak Rita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ih, gitu bang. Oke, bismillah. Seatbelt aman. Mesin aman, semua aman, bensin insyaallah. Kacamata aman. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita bismillah dengan nama Allah karena kita mau memulai sesuatu. Setiap mau memulai sesuatu bacalah basmalah. Kenapa basmalah? Kita membutuhkan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu selalu membutuhkan Allah. Kita nggak mengatakan bismillah wali, ya Allah yang maha melindungi, tidak. Tapi kita mengatakan bismillah. Kenapa bismillah? Karena Allah itu maha segalanya. Kalau sudah menyebut nama Allah, berarti ada al-wali, ada ar-razzaq, ada asy-syafi, ada semuanya di dalamnya. Jadi bismillah, bismillahirrahmanirrahim boleh, bismillahirrahmanirrahim mursaha boleh, bismillah yang lainnya boleh, ya. Atau yang paling penting bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil azim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil nunggu lampu merah, sambil nunggu lampu hijau maksudnya,
Kita baca-baca pertanyaan dari Jamaah Islam Itu Indah yang sudah mengirim di Instagram Islam Itu Indah. Yang pertama dari Uswatun Hasanah 32. Assalamualaikum. Saya mau tanya bagaimana cara atau tips sabar menanti jodoh pilihan Allah Subhanahu wa taala versi Ustadz Sam. Karena saya sudah 28 tahun. Wah, seumuran dong. Tapi belum ketemu jodohnya sampai saat ini. Jadi dia minta tips sabar. Jadi sabar itu memang satu modal utama dalam agama Islam. Ya, kita harus tahu dulu sabar itu bukan berarti diam dan tak berbuat apa-apa, bukan. Sabar itu kan istainu bisabri wassalah, minta tolong gitu. Minta tolong dengan sabar. Berarti kalau disuruh minta tolong bukan berarti diem dong. Berarti kalau disuruh minta tolong berarti kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana caranya supaya kita dapat pertolongan dari Allah. Karena kita udah sama-sama tahu bahwa sabar itu adalah modal utama kita, istainu bis sabr. Maka sabar dalam hal ini adalah sabar terus berusaha tanpa pernah menyerah. Ya kan, sabarnya Nabi Musa, sabar mendakwahi Firaun, padahal pada akhirnya Allah sendiri yang suruh meninggalkan Firaun. Sabarnya Nabi Isa alaihissalam dengan cara menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Sabarnya Nabi Yusuf ketika dizolimi sama saudara-saudaranya. Jadi sabar itu berusaha terus menerus, dan sabar itu adalah yang namanya bukan diam tapi melakukan sesuatu. Contoh perempuan, tapi kan kita perempuan, Ustaz. Perempuan kan nggak mungkin yang namanya langsung mendekati laki-laki yang kita sukai ataupun apa dengan demikian. Tapi ada usaha dengan perempuan itu. Usahanya apa? Usahanya dengan cara memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwasanya ayah, ibu, saya sudah siap. Kalau ayah ibu punya calon boleh dikenalkan kepada saya atau anak dari teman-teman ayah ibu. Dan insya Allah ini tidak menyalahi syariat, sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa radhaha ketika ditawarkan gitu ya, bahwasanya ada seorang lelaki yang pantas untuk beliau. Jadi akhirnya beliau ya udah boleh kalau mau ta'aruf atau mau kenalan gitu. Dan akhirnya kenalan, akhirnya jadilah pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi sabar di sini bukan berarti diam. Nah, itu tips sabar yang pertama. Yang kedua, jangan lupa shalah, wassalah, dan mintalah tolong sama Allah dengan cara shalah. Shalah itu kan berdoa. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan cara memberitahu kepada orang tua atau memberitahu kerabat, siapa tahu ada yang mau dikenalkan, ya, dengan cara memperbaiki diri, kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi tips sabar dan sholatnya. Kita tunggu kalau ada lampu merah, kita coba baca pertanyaan yang selanjutnya, ya kan? Karena nggak baik kalau sambil nyetir sambil baca pertanyaan. Oke. Nah, sekarang waktunya kita baca pertanyaan yang kedua yang udah masuk di Instagram Islam Itu Indah. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan. Mungkin dari ratusan pertanyaan hanya beberapa yang kami bacakan, dan itu insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan kedua dari Londok Arega. Saya mau bertanya, apabila kita masih menempuh ilmu dan ingin menikah, yang mana yang didahulukan? Ya, sedangkan biaya sehari-hari hanya cukup untuk biaya kuliah. Ya, insya Allah dengan cara menikah pintu rezeki terbuka. Tapi bukan yang namanya kita meremehkan sunnatullah atau meremehkan yang namanya hukum alam ya. Hukum alam ya, Anda memang harus tetap bekerja. Kalau memang ya memang di dalam Al-Quran disebutkan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau engkau dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa ya, dan kalian menikah, maka Allah akan memperkayamu. Tapi kan secara logika, secara manusiawi, ya nggak mungkin juga kalau kita nggak melakukan apa-apa, sedangkan kita harus kuliah, kita apa segala macam. Maka yang dikatakan Rasulullah, kalau kau sudah mampu ya dan belum menikah, maka berpuasalah. Artinya kalau kau tidak mampu menikah, berpuasalah. Jadi caranya adalah kalau memang secara matematis ya tidak mencukupi, jangan juga gegabah ngambil anak orang, menikah modal nekat ya. Modal iman boleh, tapi jangan modal nekat. Modal iman boleh, tapi jangan modal nekat. Artinya iman dan nekat itu beda. Orang beriman itu percaya akan pertolongan Allah, tapi dia juga berusaha. Ya, tapi kalau secara kalkulasi memang tidak mencukupi, sedangkan sendirian aja untuk kuliah aja tidak cukup, ya ada alternatif lain yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa. Artinya dengan berpuasa ini akan lebih baik lagi. Artinya dengan menghemat. Cuman kalau memang ada seorang wanita
yang mau dinikahi mengatakan untuk biaya sehari-hari atau nafkah yang kau berikan kepada saya semampumu aja, karena insya Allah orang tua saya juga masih mampu membiayai saya. Wah, alhamdulillah, silahkan segera akan menikah. Ini antara menikah dan menuntut ilmu, dua-duanya adalah sesuatu yang Masya Allah. Kalau menikah itu bisa dikatakan wajib hukumnya karena yang namanya fitnah akhir zaman. Tapi bisa jadi juga menjadi makruh hukumnya. Kenapa bisa jadi makruh? Kalau misalnya mengganggu aktivitas kita, ya kan? Mengganggu aktivitas gimana? Setelah dia menikah malah jauh dari orang tua, malah terhambat pelajarannya. Jadi kalau Syam sebagai pelajar juga nih, selesaikan dulu pelajarannya. Kalau memang ngebet buat nikah, ya usahakan ada pekerjaan lain. Kan bisa sambil outsource atau sambil apa segala macam. Ya, ada usaha, ada doa. Insya Allah dilancarkan semua. Oke? Ya. So, thank you so much. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair buat jamaah yang mengirimkan pertanyaannya. Dan sekaligus mohon maaf kalau nggak semua pertanyaan dijawab. Karena kita akan memilih pertanyaan yang kira-kira mewakili pertanyaan yang lainnya. Dan insya Allah di kesempatan lain terbuka lagi kolom pertanyaan. Dan mudah-mudahan bisa dijawab sama guru-guru lain yang lebih ahli di bidangnya, insya Allah. Sabar, tetap semangat, dan insya Allah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu jodoh itu bagaimana. Usaha kita tidak akan pernah mampu untuk menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap berusaha dan tawakal ala Allah. Sama-sama cari jodoh. Alhamdulillah jamaah, Syam udah sampai ke rumah guru Syam yang Syam tadi bilang mau menjelaskan tentang ta'aruf. Wah, penting banget ini. Kita mau tanya-tanya lebih banyak sama guru Syam. Siapakah dia? Kita langsung masuk aja ke rumahnya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Ustaz. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi inilah guru Syam, Ustadz Abi Maki. Anaknya ini mah. Ini siapa? Anaknya. Siapa namanya? Miski. Oh, Miski. Makanya nama Instagramnya Abi Maki Mulki Miski juga, ya kan? Iya. Oh, ada Abi nggak? Ada di belakang. Umi? Ada. Oh ya udah, kalau gitu kita langsung boleh masuk nggak? Boleh, ayo. Ya udah, dipersilahkan atuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Abi Umi di mana, Bang? Wah, bentar. Kita mau lihat ikan dulu. Ada arwana. Itu arwana putih ya? Iya. Di bawahnya arwana putih yang kayak buaya itu apa? Ikan buaya. Gak tahu juga ya, ini aligator ya? Bentar, Bang. Ini, nih kaosnya dong. Apa nih, Bang? Pacaran setelah menikah. Nggak ada menya. Pacaran setelah Iya. nikah. Emang punya pacar? Enggak. Bohong. Bener. Bilangin Abi. Beneran nggak ada. Ya elah. Emang kapan nikahnya? Ya terserah Abi. Kalau teman-teman abang udah punya pacar gimana? Ya nggak peduli. Asik. Mana Abi nih? Umi ini. Ya udah. Suara apa itu? Umi lagi teriak. Apaan? Ini ada maling jamaah. Apa Mi?